Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa kembali di pembelajaran kali ini. Kali ini kita belajar tentang materi kecepatan dan debit. Baik. Mungkin ada yang belum tahu ya, debit itu apa gitu kan. Jadi, debit di sini bukan debit buku tabungan ya, Nah ya. Di sini debit ini adalah kecepatan aliran zat cair per satuan waktu. Jadi di sini kita akan bermain menghitung berapa meter kubik per detik air yang mengalir. Contohnya air keran yang mengalir, air yang di selang yang mengalir, kemudian air yang di pipa mengalir, atau air ketika kalian pakai untuk berwudu, mandi, itu bisa kita hitung. Jadi untuk menghitung air yang mengalir di dalam keran tersebut, dari keran tersebut, itu dinamakan dengan debit. Sebenarnya debit adalah materi fisika, namun saat ini debit merupakan materi yang harus dipelajarin anak kelas 5, kelas 6 ya, kelas 6 SD, maksudnya kelas 5 SD. Nah, di sini identik kalau debit itu satuannya adalah kubik. Kubik di sini pangkat 3 ya, satuan pangkat 3. Tetapi kalau mungkin kalian waktu di kelas 4 itu masih pangkat 2 di atasnya, atau kuadrat atau persegi. Nah, kita sudah belajar kubik di sini. Nah, di sini ada keterangan 1 meter kubik kira-kira berapa sentimeter kubik gitu ya. Kemudian 100 desimeter kubik berapa meter kubik. 1 liter sama dengan titik-titik desimeter kubik. Caranya bagaimana ya mengisi titik-titik yang ada? Caranya simak baik-baik. Baik. Nah, di sini kita ingat kembali, kita ulang kembali pembelajaran kita di kelas 4 kemarin. Kalian belajar tentang tangga satuan tapi dalam bentuk persegi ataupun kuadrat atau pangkat 2 ya. Karena kalian mungkin menghitung luas bangun datar, memerlukan tangga satuan ini. Nah, jadi kalau di sini tangga satuan dalam menghitung luas itu masih dikali 10 atau dibagi 10 ya. Di sini ada km, hm, dam, m, dm, cm, mm. Apa itu? Km itu adalah kilometer, kemudian hektometer, kemudian dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Jadi artinya kalau dari kilometer ke meter itu berarti turun ya, turun. Kalau turun berarti dikali 10 per satu tangga turun. Misalnya kilometer ke meter ya, kilometer ke hm 1, kemudian ke dam 2, ke m 3, berarti 3 kali 10 berarti misalnya 1 kilometer, 1 dikali 10, 10, kemudian 10 dikali 10, 100, kemudian dikali 10 lagi 1000, berarti 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Jadi itu contohnya seperti itu. Begitu juga kalau naik ya, berarti per tangga dibagi 10. Lanjut. Nah, sekarang hari ini tugasnya adalah menghafal dulu ya, menghafal tangga satuan jarak debit. Nah, di sini ada tangga satuannya dalam satuan debit atau pangkat 3. Ada kilometer kubik, bacanya kubik ya, pangkat 3 itu bacanya kubik. Naik 1 tangga dibagi 1000, atau kalau turun dikali 1000 ya. Oke, sama seperti tadi, hanya bedanya di satuannya yaitu 1000 ya, per 1000 dan dikali 1000. 1 tangga 1000. Oke, kalau tadi kan turun 1 tangga dikali 10. Kalau ini turun 1 tangga dikali 1000. Baik, kita lanjutkan. Nanti itu dihafal ya. Selanjutnya 1 meter kubik sama dengan 1 dikali 1 juta sama dengan 1 juta sentimeter kubik. Begitu seterusnya. Oke. Ya, di sini ada ya. Ada liter. Jadi 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Ini dihafalkan saja, dibaca kembali.
Selanjutnya, nah kita masuk ke menghitung debit. Nah, di sini ada V, ada D, ada W. Ada bentuk segitiga seperti ini ya, seperti piramida. Nah, keterangannya apa? P ini adalah volume, kemudian volume satuannya apa? Liter per desimeter kubik. Maksudnya kalau nggak liter atau desimeter kubik, satuannya boleh dipilih salah satu, tergantung dengan soal atau pertanyaannya. Kemudian D, apa itu D? D adalah debit. Debit ini satuannya adalah liter per jam, liter per jam atau desimeter kubik per jam. Selanjutnya W adalah waktu. Waktu adalah satuannya jam. Nah, jadi kalau kita mau misalnya satu soalnya yang dicari adalah V atau volume, berarti rumusnya adalah V sama dengan D kali W. Begitupun kalau kita mau cari debit, debit sama dengan volume per waktu. Begitu juga W, kalau kita cari waktu berarti rumusnya adalah volume per debit. Baik, ini rumus debitnya ya. Nah, sama saja dengan yang di kotak putih ini. Baik. Nah, ini ada contoh soal. Misalnya ya, seorang petugas pom bensin sedang mengisikan bensin ke tangki sebuah mobil. Sebanyak 36 liter bensin diisikan dalam waktu 2 menit. Nah, kita mau ngitung berapa liter per menit debit aliran bensin tersebut. Jadi, yang mau kita cari adalah debit atau aliran bensin tersebut. Nah, caranya bagaimana? Kita harus tetap menulis dahulu kalau soal cerita diketahui. Apa yang diketahui? Cari data yang ada di informasi soalnya, yaitu volume yang kita ketahui ya. Volumenya ada 36 liter dan waktunya 2 menit. Itu adalah data atau yang diketahui ya. Selanjutnya, apa yang ditanyakan? Baik, yang ditanyakan berarti debit. Baru kita jawab. Nah, berarti kalau mau cari debit rumusnya apa? Debit sama dengan volume dibagi waktu atau volume per W, waktu ya. Nah, dapatlah ini 36 liter dibagi 2 menit sama dengan 18 liter per menit. Jadi debit aliran bensin adalah 18 liter per menit. Soal selanjutnya. Nah, ini soal ini adalah menentukan waktu. Jika debit air 10 meter kubik per menit, maka untuk memenuhi kolam 160.000 liter, berapa menit waktu yang diperlukan untuk memenuhi kolam tersebut? Nah, caranya sama seperti tadi. Tulis dulu diketahui ya. Nanti kalau mengerjakan soal seperti ini harus paham dulu diketahuinya ya. Selanjutnya ditanyakannya apa? Ditanyakannya waktu. Nah, di sini debit ya. Debit ada 10 meter kubik per menit. Kemudian ada volume. Volume 160.000 liter. 160.000 liter itu sama dengan 160.000 desimeter kubik. Nah, desimeter kubik kita samakan dengan debitnya. Satuannya meter kubik. Jadi dari desimeter kubik ke meter kubik itu 160. Artinya 160 dibagi satu tangga naik ke atas dibagi 1000, berarti coret nolnya 3. Jadi tinggal 160 meter kubik. Oke, kita langsung jawab ya. Nah, kalau untuk mencari waktu, rumusnya adalah volume dibagi debit. Kita masukkan 160 dibagi 10. Nah, dapatlah 16. Jadi, waktu yang diperlukan untuk memenuhi kolam adalah 16 menit. Baik. Selanjutnya kita lihat soal yang menentukan volume ya. Suatu hari debit air Sungai Berantas 140 mm kubik per menit. Berapa cm kubik volume air yang mengalir selama 8 jam? Oke, kita buat dulu diketahui. Diketahuinya debit ya. Di sini debitnya 140 mm kubik per menit. Kita ubah dulu menjadi sentimeter karena yang ditanyakan di soal ini adalah sentimeter kubik. Artinya dari milimeter ke sentimeter itu dibagi satu tangga, berarti 140 dibagi 1000.
1000. Dapatlah 0,140 cm kubik per menit. Baik, waktunya yang diketahui waktunya 8 jam. Nah, karena di debitnya per menit berarti jamnya diubah menjadi menit, yaitu 480 menit. Selanjutnya, apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah volume atau isi dari air Sungai Brantas. Baik, kita jawab. Nah, untuk mencari volume rumusnya adalah debit dikali waktu. Jadi tinggal kita kalikan 0,140 cm kubik per menit dikali 480 menit. Hasilnya adalah 67,2 cm kubik. Jadi, volume air yang mengalir selama 8 jam adalah 67,2 cm kubik. Seperti itu. Baik, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan Ananda semua bisa mengikuti dan menyimaknya. Salam sehat, tetap semangat meskipun belajar di rumah.